mendaki itu lu ngeliat binatang-binatang yang aneh-aneh gak sih? Kayak ular gitu. Kata lu ke Bunte gitu, ketemu garaga. Gitu. Halo, kembali lagi bersama kami di Kembali lagi di Banyak Cakap. Kali ini kita kembali bersama lagi di tim Banyak Cakap. Anjay. Hari ini spesial banget loh kita syuting nih. Apa tuh? Ini hari ulang tahunnya kameramen kita. Oh iya benar. Happy birthday buat si Stephen Oloan. kameramen, Iya. karemamen gitu ya. Doakan Bang Ya, Olo supaya ini panjang umur, sehat selalu. Cepet dapat jodoh. Iya. Channel ini cepet dimonetize biar Bang Olo dapat gajian juga. Amin. Terus dukung pokoknya buat kemajuan kita bersama. Iya. Sehat selalu untuk kita semua. Oke, Amin. kita bahas apa nih? Paling untuk yang lagi anget nih ya, liburan kali ya, liburan di masa pandemi. Bener. Kayak apa ya, kayak sange kali ya, kayak pengen banget Oh iya, ya, bener. kayak Pengen banget. klimaks gini kan. Tapi karena ada pandemi kayak gini ya, Iya. banyak yang ditunda ataupun yang gagal mau liburan. Menurut kalian nih, seberapa pentingkah, seberapa butuhnyakah liburan ini di masa pandemi? Yes. Kebetulan sih yang melaksanakan liburan ini Bang Bayu sama Josapa gitu. Coba lah ceritain dulu dari lu nih, Bay. Kenapa lu mesti melakukan liburan gitu kan? Ya saya masih anget juga ya, baru minggu kemarin lagi tuh. Oh, sekitaran 2 minggu yang lalu lah ya. Tanggal 10. Tanggal Saya 10. Liburan saya sih dibilang ekstrim ya, agak terlalu ekstrim ya. Agak terlalu ekstrim. Kemana tapi itu? ke puncak, ke gunung ya. Puncak, Naik ya? gunung ya. Iya. Saya nanjak itu tanggal 10 hari Sabtu. Itu dengan kawan-kawan kantor juga lah ya, Teman kantor. teman kerja itu orang 7 itu. Untuk cerita dari awalnya sih, nama gunung yang kami tanjak itu Gunung Kencana di Bogor, Di Jawa Barat ya berarti Jawa ya? Barat. Itu masih untuk pemula sih masih normal lah ya, masih Oke lah ya. masih oke Masih untuk oke. Buat dijajakin. pendaki pemula. Itu ketinggian di 1803 mdpl. Anjay, kok bisa apel banget sih gue? Kan harus tahu lah. Harus tahu ini ya, Iyalah. trekkingnya. Trek. Kita harus nyari dulu tahu jalurnya seperti apa. Oke. Terus view di atas itu ataupun lokasinya sampai di atas itu gimana gitu kan. Biar kita udah ada pandangan nih, udah ada rencana di atas. Jadi kita jangan ayo kita nanjak ke situ. Tapi kita nggak tahu jalurnya gimana ataupun kondisi di puncak itu gimana, itu harus tahu dulu gitu. Tapi lu ke puncak, tujuan ke sono itu kenapa? Ada alasannya pasti. Kenapa Ada sih. kan orang-orang kan sekarang gua ke mall aja lah. Orang iya. udah ada yang dibuka ini kok menjelang PSBB transisi. Apa dan butuh segala yang macamnya. ijo-ijo gitu kali kalau Iya. pas yang butuh yang ijo-ijo Gitu. nih. Nah, Anak-anak tujuannya alam. Anak tujuannya papa banget ya, untuk ke butuh hijau ya. puncak Bogor itu apa? Tujuannya sih ya secara pribadi sendiri sih saya refreshing ya, refreshing, terus nambah pengalaman. Ya, karena kita bergabung sama teman-teman baru dengan kawan-kawan baru yang kita baru kali itu ibaratnya kenal sama kawan-kawan yang baru kenal dekat. Karena menurut saya nanjak gunung itu semua orang bisa, tapi tidak semua orang itu mau. Benar. Semua orang bisa, tapi tidak semua orang itu mau. Kenapa? Karena nanjak gunung itu dibilang mudah, ya mudah. Kalau kita ada niatnya mau, ya bisa sampai puncak. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya, kita nanjak gunung itu kita tahu karakter kawan-kawan semua. Karakter teman-teman yang bareng kita nanjak itu kita tahu karakter. Iya. Orang ini kayak gini karakternya, orang ini kayak gini. Karena Iya. dari awal kita dari bawah sampai puncak kita pasti ketemu dengan ibaratnya sifat-sifat lah ya, sifat-sifat mereka gitu. Nah, dari bertujuh itu apakah semuanya termasuk yang prepare-nya sudah baik, apa asal-asalan nih? Mohon maaf, kayak dia tahu udah ngedaki nih, tapi sepatunya
atau malah pakai sendal jepit atau gimana lah gitu ya. Ya kalau Ada nggak dari bertujuh itu? ada sih pastinya. Ada. Itu sahabat kita, kawan kita, ada teman dari saya nanjak itu, ya mungkin baru kita memang bertujuh itu yang udah ibaratnya yang udah sering nanjak dan udah ibaratnya udah pengalaman lah ya. Itu ada saya bertiga atau berempat, udah berempat itu udah pengalaman. Terus yang kalau yang tiga itu mungkin baru kali itu nanjak ibaratnya yang ekstrim lah ya, nanjak yang ekstrim yang perlu ibaratnya perlu fisik, perlu pengetahuan dalam menelusuri jalur gitu. Baru kali itu bertiga itu ada yang malah pakai sendal jepit gitu kan. Waduh. Mana juga treknya itu kita makanya itu saya bilang kita nggak bisa mastiin dari sampai puncak itu nggak bisa mastiin gimana kita pasti sampai jam sekian itu nggak bisa mastiin. Nggak bisa pastiin ya. Ada nargetin sebenarnya. Iya, ya. kayak bisa nargetin gitu. Karena dari target kita itu kita dari Jakarta berangkat ini jam 2 siang. 2 siang. Jam 2 siang sampai puncak itu jam 12 malam. Jadi jam 2 siang itu lu ke puncak untuk apa? Home base kali ya untuk Langsung ke puncak gunungnya ya, masa sampai bentang tenda gitu. Bikin tenda itu jam 12 malam. Selesai bikin tenda jam 1 dari jam 12 ya. Awal pendakian jam berapa tuh awal pendakian? Kalau untuk naik ke dakinya ya, mulai daki itu kita dari jam 9 malam. Waduh. Sekitar 3 jam. Malam tuh, Bre. Malam. Bayangin tuh malam, hujan deras, dan jalurnya itu benar-benar yang biasanya dibilang orang nggak ekstrim. Jadi ekstrim karena licin. Karena hujan, karena kita ada yang barangnya kurang prepare ya, kayak teman-teman ada yang nggak bawa senter gitu kan, jadi kita ngandelin senter gitu. Iya. Apa efek karena lu ini ya pulang kerja setengah hari langsung hajar ke puncak, baru nyampenya sekitar jam segitu gitu ya? Karena ya biasanya kan kalau mau ini kan udah dari pagi tuh udah di home base nih. Iya. Atau enggak emang dari H-1 udah prepare duluan deh harusnya. Kita masalah kan yang biasanya kan malah jam 9 itu tempat orang udah diriin kemah gitu loh, diriin tenda harusnya. Gitu. Karena memang menurut ibaratnya target waktu kita itu jam 9 malam udah di bentang tenda. Tapi karena memang kendala jam 9 malam tuh. Oh, lu karena ini kali ya, dari Jakarta ke puncak ini ada kendala-kendala lah ya mungkin. Kalau ya. dari kita naik motornya sih sampai ke jalan yang bagus ya, yang mulus itu nggak ada kendala. Kita udah masuki jalur pendakian gitu kan. Dari pos 1 ya, dari pos 1 kita ngisi data sama tiket masuk itu udah mulai drama tuh. Sampai di pos 1 itu jam 6 maghrib, mau maghrib lah, isya atau habis maghrib lah. Itu di pos 1. Nah itu udah mulai hujan tuh. Udah mulai hujan, itu jalannya batunya itu besar itu terus dibikin hujan gitu kan, jadi mana kelam, jalanan nanjak. Itu masih pakai motor itu ya, dari pos 1 ke tempat parkiran ke pos akhir buat nanjak itu dari jam habis maghrib sampai jam 10 malam nyampe. 4 jam? Jam 9 malam 3 jam? 3 jaman. Jauh banget ya? Itu sampai parkiran tuh. Itu sampai ada temen yang sampai jatuh kan, mana kan itu melewatin kebun teh itu kan, pinggir-pinggirnya jurang. Jadi kita kalau selisip dikit nih ban motor, selip dikit masuk jurang. Waduh. Sampai ada yang temen jatuh itu motor, tapi alhamdulillah nggak apa-apa kan. Sampai ke parkiran itu hujan deras kan. Nah itu kita lama di pos 2 itu agak lumayan lama itu, karena kita istirahat ya, maksudnya terlalu capek banget tuh ngendarai motor, kita bawa beban berat gitu kan, terus jalanan yang hujan yang gelap gitu kan. Terus sampai itu istirahat, kita makan dulu kan, prepare. Itu kita paksain tuh, kalau misalkan orang-orang pada nggak ada yang jalan karena petir itu hujan terus, petir itu masih yang itu masih nunggu di pos 2 itu. Kita maksain aja. Tapi lu dari pos 1 itu gua nggak tahu nih, kalau naik gunung itu berbayar gak sih?
Mas berbayar. Pasti Berbayar. berbayar, iya. Berapa tuh? Berbayar. Per orangnya tuh berapa? Kalau untuk detailnya sih kita Apa nggak per kelompok atau gimana? dia per orang ya, per orang sama parkir motor per satu orang juga. Kalau untuk detail masuk itunya saya nggak tahu karena teman ya kawan yang bayar ya. Kalau saya nggak, kalau kita Lo ngikut aja gitu? kita Apa lo patungan ke udah satu patungan, orang? kita udah maksudnya Lo patungan ngumpulin berapa? dana. Satu orang itu 100. 100.000. Itu udah bersih lah ya, udah logistik, udah parkir, udah bersih 100 itu. Tinggal kita buat bikin rokok kita ataupun perlengkapan pribadi lah ya. Kalau untuk logistik, untuk parkir, untuk itu udah di situ semua. Satu orang 100. Ini kalau ini mah liburan tapi uji nyali juga ya. Itu dia orang pendaki itu apa ya? Nggak dibilang enak, kalau udah nyampe puncak enak gitu. Enak ya. Tapi kalau masih dalam perjalanan itu baru ngerasain gimana perjuangan, gimana. Tapi memang itu yang lo rasain dari mental lo sendiri terbentuk gak sih ketika lo nanjak? Terbentuk. Dari mental gitu kita jadi ibaratnya apa ya? Jadi jangan pantang menyerah, mental kita jadinya Gitu ya. terus berusaha gitu. Pantang menyerah, terus berusaha, jangan mudah putus asa. Pokoknya sebelum tujuan kita sampai jangan pernah kita ngeluh. Iya. Nanti kalau udah sampai puncak baru kita mau ceritain, waduh mak saya tadi di jalan capek banget nih ini. Itu nggak apa-apa kalau udah sampai puncak. Tapi kalau dalam perjalanan kita jangan sampai ngeluh. Itu bisa membuat kawan kita ngedon gitu kan. Jadi Tapi kalau Gunung Kencana tuh Bay, ada itu nggak sih Bay? Kayak ya cerita-cerita inilah, ya? bisnis gimana kalau saya gitu sih kan. nggak tahu secara detail ya, karena saya baru kali itu tuh nanjak Gunung Kencana. Kalau sesungguhnya saya kan memang tinggal di pegunungan kan di Sumatera, jadi kayak tiap hari naik gunung, naik. Kalau di sini mah udah apa ya, kayak apa namanya, hiburan atau refreshing ya kalau naik gunung. Kalau saya dulu tiap hari naik gunung karena saya emang orang petani gitu. Iya. Tiap pagi kalau misalkan hari libur itu bantu orang tua. Naik Tapi itu gunung, waktu turun gunung bukit. tuh, waktu turun gunung ada yang cerita itu nggak? Gua kemarin malam tuh ngerasain Mistis ini gitu. Biasanya kan gitu ya, kalau daki Iya, tuh nggak iya. boleh ceritain di atas dalam perjalanan, tapi Gak boleh ceritanya tuh juga, setelah nggak di boleh pos. juga ngomong sembarangan. Nah, Tahu gua. iya, gimana tuh? benar. Ada nggak yang kalau untuk cerita-cerita cerita gitu? kayak gitu sih dari tim kita ya, dari Ah. kawan-kawan kita kemarin sih nggak ada sih. Nggak Tapi ada, aman. tapi kalau memang benar sih kata Bang Jo itu, kalau kita di gunung itu kita harus jaga omongan dan Iya. juga jaga sikap lah gitu, karena kita nggak tahu tempat baru gitu kan, takutnya kita salah atau apa gitu kan. Memang benar kita nggak boleh ngomong sembarangan. Tapi kalau untuk dari tim kita nggak ada sih dia cerita atau kita curhat, saling curhat gitu. Kalau kemarin malam sih dengerin itu nggak ada sih gitu. Nggak ada ya. Nggak ada, karena kita bentang tenda sampai jam 12 bentang tenda, kita masak gitu kan, logistik masak. Jam 2 gitu kita istirahat lah ya, ada yang tidur. Kalau saya sih jujur, setiap saya daki gunung saya nggak pernah tidur. Bukan nggak pernah ya, nggak bisa lah kalau bisa saya tidur. nggak bisa tidur karena satunya dingin. Kalau saya orangnya nggak, mending kegerahan atau kepanasan daripada kedinginan. Nggak kuat dingin. Nggak kuat dingin saya. Mending saya ya aktivitas lain lah, atau nongkrong atau nyanyi. Karena kita kalau udah di puncak itu bukan satu tenda, kita sampai mepet, kita sampai bikin tenda kan kita nyampe. Oh, di situ ramai, sudah ramai di situ udah kan? penuh bang. Udah penuh. Saya kan ada pembatas tali gitu ya, kita sampai bikin tenda itu udah di luar batas, harusnya kita nggak boleh. Waduh, PR juga sih kalau mau turun juga mending nggak udah lah. Nah Jadi gitu ya. ya, mending kita kita cari lahan yang sebisa mungkin kita akalin nih, bisa nih ke bentang tenda kita. Gila. Karena tenda kita itu termasuk tenda yang besar kemarin itu, karena makanya nyari lahannya 7 susah. orang satu tenda berdua nih? 2 tenda? Satu tenda. Satu tenda 7 orang. 7 orang. Itu ukuran berapa ya? Ukuran 4x4 kalau nggak salah tenda yang kita itu. Itu 8 Tenda event ya? itu ukuran 8 4x4 orang. ya? 4x4. 8 orang Bisa mah. juga ya? Iya, makanya kita susah nyari lokasinya, lahannya. Kalau kita makanya ekspektasi kita itu jam 9 kita udah nyampe sana, kita masih bisa nyari tempat, masih bisa bebas. Iya. Kita mau di sini nyari view yang gimana itu di tenda ini. Kalau kita datang itu udah penuh. Mana hujan Ditambah kan? gelap, lu mau Ditambah ngerti yang gelap. kayak gimana Iya. gitu Call kan. center. Mana Iya. call center ada seadanya gitu kan. Center handphone jangan-jangan handphone. tuh. Tapi ketika lo mendaki nih, Bay, di tim lo itu
ada yang ngeluh gak sih? Aduh capek nih, kan biasanya juga entar dulu lah, istirahat Iya. dulu lah, begitu ada gak sih? Ditambah kan lu kan hajar habis. Kan kalau hajar lagi. sorry nih, kalau gua sama Yuda segede badan gini ya, nanjak tuh pasti Wah, anjir itu udah ntar dulu lah, udah gila capek, itu ntar dulu lah. Kalau lo yang ringan nih pasti ya labang. Ada gak sih yang begitu? Ya Hal-hal pasti yang ada, begitu pasti ada. Kita dikit-dikit break gitu kan. Itu gitu. Nada break itu pasti terdengar. 1 meter, 100 meter, berapa meter, break. Tapi itu membuktikan lah komitmen Udah kan ini ya. komitmen. Iya, kita, Komitmen walaupun kita tadi nanjak bareng-bareng, turun bareng-bareng ya, nggak ada yang kita ditinggalin iya, ya. harus itu wajib. Gitu. Hukum nanjak itu kita nyampe Walaupun- puncak bareng, itu berangkat bareng, nyampe puncak juga harus Iya. bareng. Berarti gitu. kerja sama tim diperlukan ya. Itu benar, kerja sama tim, saling ngerangkul, Membantu, saling ya. mendukung, saling menyemangati lah. Ya, Walaupun ada support. teman tadi kita yang udah semangat naik puncak, tapi teman, bentar lu break, saya udah nggak kuat. Kita terus Iya. sama break, kita tuang minum, kita minum Benar, dulu benar. bareng-bareng gitu kan, istirahat. Walaupun Pasti. kita tadi udah nggak masih kuat lah, Masih kuat. 200 meter itu masih kuat, tapi teman ada yang itu kita wajib break, Wajib sama-sama break. dulu, rehat Betul, dulu betul, kita betul, di betul. jalan. Setuju. Tapi kalau udah jalan lagi 200 meter break lagi. Yang penting kita jangan egois lah. Iya, Nanya iya. jangan egois, kita sama-sama apa namanya dari awal dari bawah bersama. Ya, saling komitmen lah ya, Saling komitmen saling pokoknya ya. Ini walaupun gunung kencana nih, tapi udah melatih banget lah ya. Mati banget sih ya buat pemula-pemula. Iya. Coba deh kalian yang teman-teman yang mau mencoba mendaki walaupun pemula nih ya, nggak apa-apa coba. Cobain Biar- tes betis Dari dulu lah ya. Iya, tes dulu betis ya. sama tes punggung. Iya gitu ya. Di Saya- Gunung Kencana, Puncak Bogor, Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat. Pokoknya kalau udah nyampe situ ketagihan lah. Saya juga masih ketagihan ya, mau pengen lagi lah karena waktu itu kan hujan tuh. Kita view untuk sunrise ya, kalau Iya, nah, iya, sunrise itu kita nggak dapet karena tertutup kabut. Kita Karena dapetnya itu lu sunblock. Di blok gitu ya. ya di blok sama awan. Iya. Pesan deh. Kita dapetnya itu sekitar jam 8 apa jam 8 ke atas lah. Itu udah nggak ada lagi sunrise lah ya. Mungkin kita lihat awan dan pemandangan dari gunung lah gitu ya. Kita Menurut gue itu sudah cukup udah cukup menyegarkan udah cukup banget ya. menyegarkan banget lah. Dari pagi saya nggak tidur, dari jam 2 berangkat siang tuh malam nggak tidur, capek. Tetap kita paginya bikin kopi, logistik tadi kan kita apa aja logistik yang dibawa, daripada kita bawa lagi ya mau nggak mau kita harus makan. Iya. Tapi Makan. pas mendaki itu lu ngeliat binatang-binatang yang aneh-aneh gak sih? Iya, Kayak sih, ular Bang. gitu. Kata lu kebun teh gitu, ketemu garaga. Gitu. Coba tahu ya kan, garaga, panji. Iya gitu-gitu kan, lu kata batang Datang pohon, taunya dia lagi anjing. Alhamdulillah sih, alhamdulillah saya Alhamdulillah nggak ada ya? nggak ada kayak Soalnya ketemu kebun yang- teh ya, setahu gua Asli. banyak ya, apalagi Banyak. malam ya katanya. Alhamdulillah sih nggak ada, tapi kalau Boleh. untuk pacet, tahu ya pacet ya? Pacet, Apa? lintah ya. Lintah. Lintah itu lintah ada. Saya udah dua. Dia rasanya lu pernah gigit aja. Baru dia kayak baru jalan gitu kan, baru jalan. Di mana nih posisinya? Posisi pertama di kaki. Kaki. Kan pakai sepatu kan, pakai sepatu. Oh, masuk Kalau ya. udah ngerasa ini apa sih? Dia kayak nyit gitu kan. Pasti nih, karena saya juga udah nggak asing lagi sama pacet di Sama kampung juga pacet. tiap hari Iya, bikin iya. pacet gitu kan. Udah tahu nih ini pacet ini udah Iya. diambil pakai batu apa gunung kan udah. Oh. Terus mau lagi jalan lagi, saya kan bawa tas kan, bawa Iya. tas pakai jas hujan tuh, jas Iya. hujan. Nah di sini di leher nih. Kayak itu udah Di nempel Jepang, udah di Jepang. Kayak berasa dijupang, keinget pacar gitu kan. Aduh enak nih, enak nih. kan ini kan. Kan ini udah nyit-nyit kan, gue pikir nyamuk kan, waduh pacet lagi nih. Ini udah nempel kan. Udah gede. Gede sih, baru mau ngisep tuh udah Iya. kerasa cabut kan, gue buang. Yang lain ya ada kena pacet gitu kan. Ada. Kalau ngisi darah kotor ya. Iya. Bagus sebenarnya ya. Sebenarnya bagus. Kalau yang di mana? Namanya? Di apa namanya? Yang kayak akupuntur gitu kan. Yoi. Yang pacet lintah Refleks, gitu kan. kayak itu. Oh, apalagi yang ada refleksi yang di Refleksi. cocolin nih kan. Iya. Jarum ngucur gitu ya. Iya. Tapi kalau mukanya orang-orang baut sih memang geli ya. Tapi kalau untuk saya sih biasa. Tapi menurut lu butuh ya di saat pandemi itu Sangat butuh lah. liburan Kalau menurut itu saya butuh ya. Karena apa ya, waktu di atas itu udah padet sama orang bang, udah tenda tuh udah mepet tenda itu, kita udah saling siku lah untuk Berarti itunya. Bisa dibilang intinya kalau dia bilang di sono rame ya berarti orang-orang
emang butuh liburan Tuh, deh. pasti. Saat pandemi begini. Saat pandemi ini udah liburan yang kayak gitu, ada yang sederhana kayak gitu, Iya. rame Tergantung kebutuhan lah ya. Mungkin jalan-jalan Danau Sunter gitu udah cukup lah, refreshing gitu Iya. kan. Yang ke mall Naik juga bebek-bebekan. udah tutup gitu kan. Benar. Mau yang jalan-jalan ke sebatas ibaratnya mau nyewa villa atau Iya, apa itu udah benar. cukup. Itu ya tergantung ekspektasi orang-orang masing-masing Iya, sih. iya. Yang penting dia refresh itu. Penting dia seger gitu. Tapi memang kalau tujuan buat liburan sih destinasi wisata sih mending kalau kita memang punya mental ekstrim yang kayak tadi Bayu Iya. ke gunung gitu. Iya, benar. Terus kalau enggak ke bumi perkemahan kayak waktu gua dulu Di Oh mana? iya, kabarnya ada dia ya? Iya, ada. Keren di juga mana nih. di Lembang begitu. Lembang, iya. Cipanas itu seru juga deh sama kayak dia, cuma nggak naik gitu. Iya. Itu gimana Cuma tuh? buka open tenda, Open biaya tenda. apa sewa tenda begitu kan, yang 4x4 itu cuma 250.000 deh. Penyewaan tenda. Penyewaan tenda. Masuknya itu 35.000 lah per orang. Satu orang. Satu orang. Itu udah enak banget, air terjun di atas. Iya. Gitu kan. Kenapa gua liburan ke mana? Ke bumi perkemahan gitu sama keluarga. Karena gue juga pengen anak-anak gue tuh pengen biar ngerasain gitu loh. Alam. Ini lo alam lo gitu, dari udara yang segar, jauh dari polusi. Iya. Terus ya menikmati keindahan alam lah. Intinya lu bisa melihat gunung gitu, lu bisa Enak tenda. banget, ya. Kita bikin tenda kan nggak satu orang. Itu tenda gua, abang gua, kakak gua, istri gua. Berarti berapa keluarga tuh, Le? 3 keluarga ya? 3 keluarga. Itu acara keluarga gitu ya. Keluarga. Keluarga besar lah ya. Iya. Dari Seru situ juga kita bentuk kerja sama tim, nyokap gua yang masak, Iya, itu gitu-gitu. betul. Wah, itu enak seru lah, pasti. seru lah, seru lah. Walaupun mungkin menunya Ya instan sederhana, dan lain-lain, Indomie tapi segala macam. Iya, benar. Ya, Berasa rasanya banget. tuh, wah enak, lo wajib coba deh. wajib coba ya. Udah coba, Bang. Bumi perkemahan sih panas nggak? Terlafter anak gue lahiran kali ya, udah Bisa, udah anak kedua bisa. kan masih ini kan Bisa. dalam kandungan. Semoga lancar lah Bang Ya pelayanannya. menurut gua itu sih memang kalau pandemi ini yang gua yakinin adalah stres level tinggi. Benar. Tapi kan kalau yang tadi lu bilang kan kita kan termasuk awam nih di pendakian nih. Mungkin teman-teman banyak cakap punya ini kali ya, Iya. usul-usulan nih ya referensi ke gunung mana yang ya referensi kita bertiga nih yang bisa Iya, barengan videoin gitu ya. Nah, ya siapa tahu kan kita bisa mendaki juga Oh sama iya, aku tahu. Babang Mas Bay Iya. ke gunung mana gitu. Tahu. Gunung Asmara, Gunung apa gitu kan. ya. Gunung Panca. Kembar kayak apa kayak gitu kan. Nanjak no kembar. Ya pokoknya tonton video ini terus. Jangan di skip, di like, komen, dan di subscribe Yoi, tentunya. pasti. Bunyiin lonceng notifikasinya. Ini yang udah pengalaman naik gunung mau diceritain, maksudnya dia mau ngasih tahu nih. Ya, saya Boleh dulu juga ya pernah- mungkin ada cerita-cerita Iya, cerita apanya apa gitu tentang gitu ya. pengalaman teman-teman Nah. waktu naik gunung, biar kita bisa tahu juga lah, sharing lah kita ya. Sharing, kita menceritakan balik lah ya. Iya, terima kasih yang sudah nonton, terus dukung channel kami ya. Terima Baik. kasih. Bye.